Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Kalau kalian berencana membeli mobil tua, tapi pengennya Mercedes-Benz, tapi budget kalian pas-pasan, rasanya mobil yang akan kita bahas kali ini adalah mobil yang pas buat kalian. Karena gayanya gak terlalu tua, masih kelihatan keren, mesinnya bertenaga, suspensinya ala Mercy, dan yang tadi gue bilang, biaya perawatannya gak terlalu mahal. Tapi tahan dulu sebentar sebelum kita lanjutin videonya, kalian subscribe dulu channel YouTube Persbuka Otomotif kalau kalian belum. Dan sekarang bersama gue Fizky Milang, kita bahas bareng nih. Ini dia, Mercedes-Benz W124 230e tahun 1986. Anyway teman-teman, mobil yang kita bahas kali ini adalah mobil yang statusnya masih bahan. Jadi masih banyak yang perlu diperbaiki sampai nanti akhirnya layak untuk dijual atau layak untuk dipakai. Tapi nggak apa-apa ya, sekalian kita belajar kira-kira apa aja yang harus diperhatiin sebelum membeli W124 yang bahan ini. W124 kalau ngomongin sejarahnya, sebenarnya mobil ini adalah penerus dari W123 atau yang sering disebut Mercy Tiger. Yang ini tampilannya udah lebih modern dikit, lebih mengotak-ngotak, dan modelnya sampai saat ini masih cocok banget dipakai sama semua kalangan. Mau anak muda, mau bapak-bapak juga masih tampilannya keren banget nih. Nah, ngomongin sejarah W124 juga, mobil ini masuk ke Indonesia dalam banyak banget versi. Dan pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1984. Sampai 1995, masuklah W124 yang versi facelift. Yang itu juga dikenal dengan nama Masterpiece. Jadi, W124 yang kita review sekarang ini bukanlah yang versi Masterpiece atau versi yang non-facelift. Nah, ngomongin juga generasi 124-nya Mercy, versi yang kita lihat ini sekarang adalah versi yang W124 alias yang sedan. Ada juga versi yang A124 alias versi yang convertible. Ada juga yang versi S124 yang versi wagon. Dan ada juga versi yang V124 yang versi limousine. Dan terakhir ada juga versi yang C124 alias yang versi coupe. Jadi banyak banget versinya. Ngomongin sejarahnya juga, banyak banget mesin yang ditanamkan Mercy di versi W124 ini. Dari mulai yang 200, 230, 300 sampai 500 cc pun ada. Bahkan yang diesel pun ada. Tapi ini yang kita lihat sekarang, versi yang non facelift, versi yang sebelum facelift, sebelum tahun 95 adalah versi yang 230e dan juga yang populer di Indonesia ada yang 300e. E-nya di belakang nggak kayak Mercy baru yang E-nya di depan. Karena E-nya itu bukan berarti I-Class, yang kode huruf E tersebut artinya Einspritzmotor atau motor injeksi atau mesin injeksi. Tapi injeksi masih konvensional nih, alias belum pakai kelistrikan yang canggih-canggih banget. Dia masih pakai Jetronic dan juga untuk distribusi bensinnya dia pakai namanya fuel distribution. Dan itu tuh yang menjadi kelemahan pertama dari mesin W124 ini. Yuk, sekarang kita buka aja bagian mesinnya ya. Nah gitu kita buka kapnya, langsung kelihatan nih dapur pacu dari Mercedes-Benz 230e ini. Tapi mesinnya ini adalah mesin M102, SOHC pastinya. Mesinnya 2300 cc, 4 silinder, dan hanya 8 katup. Pada masanya mobil ini udah cukup canggih lah. Kalau kita lihat di sejarahnya, data dari mesin ini tenaganya bisa menyentuh sekitar 130 daya kuda dan juga torsinya sekitar 198 Nm. Koreksi kalau gue salah nanti di bawah ya. Nah kayak yang tadi gue bilang, mesinnya ini atau mobilnya ini secara umum gampang banget perawatannya dan juga nggak gitu mahal. Karena kalau kita mungkin nggak mampu membeli spare part aslinya, kita bisa pakai spare part dari pihak ketiganya atau third party-nya yang juga berkualitas nih. Mungkin kita bisa pakai part-part dari Lamforder, Bilstein, ataupun Bear. Dan semuanya masih bisa dipakai di mobil ini dengan harga yang cukup murah nih. Oh ya, yang tadi gue omongin, kelemahan pertama dari mobil ini adalah dari fuel distribution-nya atau fuel disk-nya. Yang tanda-tandanya kalau itu kena atau bermasalah adalah ketika kita nyalakan mobilnya, mesinnya agak sulit dinyalakan atau akan lama starternya, atau bahkan ketika di putaran mesin tertentu, tenaga mesinnya akan seperti loss kompresi atau kehilangan tenaga nih. Tapi nanti kita cobain mobil ini, kita nyalakan ya. Dan juga kelemahan lain dari mobil ini ada di electric fan-nya. Biasanya bagian per wear stand atau balas resistornya agak udah melemah dan harus diganti. Kalau itu udah lemah dan harus diganti, biasanya kinerja dari electric fan-nya jadi agak kurang maksimal nih. Dan bisa ngebuat mobil kita jadi gampang banget overheat. Tapi overall, perawatannya nggak terlalu mahal. Kurang lebih seperti itu bagian mesinnya. Ada kode VIN di sini. Made in Germany kelihatan nih, dan ngebuat mobil ini berarti statusnya spesial banget karena CBO langsung ya. Dari bagian mesin kurang lebih seperti itu. Kita tutup dan kita lihat langsung nih apa aja kelebihan lain dari W124 ini.
Nah, yang perlu kalian tahu juga perbedaan antara W124 biasa dan W124 yang facelift atau masterpiece adalah dari tampak depannya dulu nih. Di depan sini, kalau yang non facelift alias yang versi biasa yang kita review sekarang ini, kap mesinnya menempel sampai ujung grillnya nih. Sementara kalau yang masterpiece biasanya ada semacam taringnya gitu. Jadi kap mesinnya agak lebih panjang. Dan juga yang jelas dari headlampnya nih kelihatan. Kalau headlampnya yang versi biasa masih satu utuh mengotak gitu bentuknya. Sementara kalau yang masterpiece ujungnya agak lebih membulat sedikit. Dan juga pastinya bentuk grillnya kalau yang non facelift ini masih lebih kotak dibanding versi yang udah masterpiece atau versi yang facelift. Tapi kita lihat detailnya. Versi yang sekarang gua review ini versi yang tahun 86, versi yang CBU. Di sini lampunya pasti masih pakai bawah halogen biasa. Dan bentuk mica dari lampu sennya udah oranye gini, klasik banget, dan dari Bosch nih vendornya. Dan juga di bagian bawah lengkap ada lampu kabutnya alias fog lampnya ya. Yuk, sekarang kita geser ke samping ya. Untuk bagian sampingnya, yang pastinya mobil ini punya garis arsitektur yang khas banget Mercy, masih mengotak, masih belum terlalu bulat, dan juga mobil ini masih layak banget buat dipertimbangkan, apalagi buat kalian anak-anak muda nih. Tampilannya masih oke banget. Nah, terus kita ngomongin kakinya. Di sini Mercy W124 ini pakai ring yang depan belakang sama pakai ring 16. Yang di sini yang mobil kita review sekarang dibalut sama ban ukuran 205/55 ring 16 pastinya. Dan di sini mobil yang kita review sekarang ini ada list chrome gitu, menggaris di bodinya yang kelihatan mobilnya jadi manis banget. Cakep lah gitu tampilannya. Oh iya, dan agak nyeleneh dikit, yang pastinya jadi ciri khas W124 ini adalah spionnya nih cuy, yang gede sebelah alias caplang gitu. Kalau yang sebelah kanan, yang untuk driver, dia lebih bentuknya agak manjang secara horizontal gitu. Sementara kalau yang untuk di penumpang, dia bentuknya malah tinggi ke atas gitu, yang bentuknya vertikal. Jadi memang yang sebelah kiri untuk ngelihat bagian bawah gitu ya. Yang sebelah kanan untuk ngelihat bagian yang lebih luas. Cakep lah. Dan mobil ini, yang perlu kalian perhatikan juga untuk mobil tahun 80, yang berarti umurnya udah hampir 30 tahunan ya. Apalagi mobil ini tahun 86 yang pastinya umurnya hampir 35 tahun tahun ini. Kalian harus perhatiin banget masalah kakinya. Karena untuk mobil yang umurnya segitu biasanya udah mulai agak getas karet-karet ball jointnya ataupun banyak banget part kaki yang harus kalian perhatikan. Supaya di jalan jadi enak banget dan juga kerasa nih suspensi khas Mercy-nya. Dari samping kurang lebih seperti ini tampilannya. Dimensinya lumayan panjang. Tapi kira-kira kalian suka nggak nih sama model dari W124 ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam, kita cek dulu bagian belakangnya dan kita cek seberapa luas bagasinya. Tampak belakangnya, tampak lebih klasik lagi desainnya. Gak ada embel-embel membulatnya kecuali logo Mercy dan juga rumah kunci ya. Tapi di sini model stop lampnya masih mengotak dan juga ada semacam tekstur gitu yang manis banget menurut gua. Apalagi di sini ada list chrome sepanjang ini yang membuat tampilannya makin oke lagi nih. Kita buka langsung bagasinya. Pastinya masih konvensional ya, tahun 80-an. Nah, lumayan lega nih untuk kelas ukuran sedan. Bahkan bisa menampung 2 buah ban untuk ban serepnya kali ya. Dan juga ada beberapa tas-tas dari tim Pressbook Otomotif di sini nih. Oke lah. Yuk, sekarang kita langsung masuk aja ke dalam Mercy W124 ini. Oke. Gitu masuk ke dalam kabin W124 ini memang kerasa banget aura mobil Eropanya. Baunya juga khas banget mobil Eropa ya. Mungkin kalau kalian udah pernah punya mobil Eropa akan tahu bau khasnya. Tapi sekarang coba kita nyalain dulu mobilnya. Kita buktiin ya apakah fuel distributionnya masih oke atau enggak. Ini rumah kunci ada di sebelah kiri ya. Oke. Ternyata langsung sekali starter nyala. Oh ya, yang menariknya mobil ini adalah mobil yang tadi statusnya CBU yang tadi gue bilang ya. Dan opsi yang mobil ini dapat ternyata adalah untuk tahun 86 mobil ini udah dilengkapi dengan yang full leather atau full jok kulit nih. Harusnya W124 yang tahun 86 sampai tahun 90-an masih dibekali
interior yang fabric. Sementara yang kita review sekarang ini adalah versi yang CBU alias yang dapat model jok green on green gini. Jadi warna eksteriornya, warna cat bodinya green, sementara interiornya juga full green nih. Cakep banget. Justru jadi kayak mobil TNI ya, Angkatan Darat nih. Oke. Oh iya, dan juga yang pertama kali bikin gue amazed ketika masuk ke dalam mobil ini, yaitu model electric seat nih. Wih, keren ya. Untuk mobil tahun 80-an, Mercy ini dibekali dengan electric seat. Jadi kalau kalian mau nyombong mungkin ke calon mertua ya, kalau diajakin naik ke sini untuk geserin joknya, tinggal ditekan aja nih tombol ini. Cakep. Tapi sayang, pengaturan spionnya masih model tuas gini, jadi belum elektrik ya. Kurang lebih kayak gini interiornya, cakep banget. Perpaduan antara leather dan juga setirnya yang memang khas banget Oyster 24. Modelnya udah lebih kecil dibanding model-model sebelumnya ya. Dan untuk versi yang non facelift ini atau versi yang sebelum Masterpiece masih dibekali laci atau kompartemen di bagian penumpangnya nih. Sementara kalau yang Masterpiece udah diganti pakai modelnya kosong gitu dan ada tulisan airbagnya. Dan di sini model-model panel kayunya yang ngebuat tampilannya makin kelihatan mewah lagi nih. Oh iya, mobil yang kita review sekarang ini adalah mobil yang pakai transmisi otomatis 4 percepatan, tapi ada juga versi yang manualnya. Untuk yang Matic ini halus banget perpindahan giginya, gearboxnya masih rapat berarti. Dan juga diklaim kata anak-anak Mercy sih, katanya untuk yang versi Matic-nya cenderung lebih boros dibanding versi yang manualnya. Untuk konsumsi bahan bakarnya ternyata dapat di angka 1:9 sampai 1:10 untuk rute dalam kota. Sementara untuk luar kota bisa dapat 1:10 sampai 1:11. Lumayan lah untuk mobil sekelas sedan Eropa, sedan Jerman tepatnya. Mesinnya cukup bertenaga di zamannya dan juga bensin segitu rasanya oke lah untuk punya mobil yang kelasnya semewah ini. Kalau kalian nanti nyobain Oyster 24 dengan teman kalian, jangan norak karena di sini rem parkirnya ada di kaki. Lalu untuk rilisnya di sebelah kanan nih. Tinggal ditarik. Dan dari depan sini yang kelihatan di sini banyak banget tombol-tombol, tapi ini masih versi yang basic yang CBU ya. Ada beberapa tombol di sini dari mulai tombol untuk nurunin ini nih headrest belakang ternyata belum berfungsi. Mungkin ada kelistrikan yang harus dicek lagi. Dan juga ada banyak tombol-tombol lain nih. Dan AC-nya di sini udah ada temperatur kontrolnya. Jadi untuk musim dingin mungkin bisa dihangatkan. Dan di sini sayang banget dikasih head unit yang bukan aslinya, melainkan udah diganti pakai punya Kenwood nih. Dan di sini paling bawah ada asbak dan juga ada soket lighternya ya. Oke, kalau gitu nyaman banget di depan sini, apalagi joknya juga masih nyaman, kulitnya masih oke. Sekarang kita coba pindah ke belakang untuk kita coba gimana sih impresi duduk di baris keduanya ya. Nah, di depan adalah posisi mengemudi gue, tinggi gue 178 cm dan gue masih bisa nyaman banget duduk di belakang ini nih. Pastinya di depan ruang kaki gue masih tersisa lumayan banyak, ada sekitar 4 jarian, dan juga ruang kepala gue lumayan, sekitar 4 jari juga. Tapi ini headrestnya ternyata nyaman, dan juga duduk di belakang kayaknya lebih enak dibanding di depan nih. Apalagi di tengah sini ada armrestnya. Yoi, jadi berasa bos banget ya. Pada masanya, lagi-lagi gue bilang ini adalah mobil untuk orang kaya banget nih. Dan hati-hati kalau headrestnya berfungsi. Untuk penurunan headrestnya bisa dijailin ya sama supir, bisa tiba-tiba dikebelakangin. Anyway, fungsi dari headrestnya dikebelakangin ini adalah untuk visibilitas yang lebih baik ketika kita mau mundur. Jadi secara engineering mobil ini memang diperhitungkan sekali fitur-fiturnya ya pada masanya. Oke. Oh iya, fitur-fitur lain tadi gak sempat gue sebut adalah di atas ini ada semacam lampu indikator peringatan untuk kalau kita belum pakai seat belt ya. Dan juga tadi di depan yang tadi gue bilang kalau yang sebelah kanan itu untuk pengemudinya, kaca spion sebelah kanannya masih diatur secara konvensional atau pakai tuas, tapi yang sebelah kiri spionnya bisa diatur pakai joystick yang ada di tengah-tengah. Jadi cakep lah. Kurang lebih seperti ini interiornya, nyaman banget rasanya. Aura-aura mobil 80-annya kerasa. Dan mobil ini lagi-lagi harus gue bilang masih layak banget buat kalian pertimbangkan untuk kalian yang kira-kira mau minang atau mau koleksi mobil Mercy klasik ya.
Kira-kira ada nggak teman-teman kalian yang mau memelihara Mercy Classic? Coba kalian share dong video ini ke teman kalian ya. Nah itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari mobil ini dan juga review lengkap kita soal Mercedes-Benz W124 ini. Kalau kalian pengen memelihara mobil kayak gini, harga bahannya W124 versi 230e dijual di sekitaran harga 40-50 jutaan. Sementara untuk yang kita review ini, versi yang CBU, versi yang kelasnya lebih tinggi, dijual di harga sekitar 50-60 jutaan. Kalau untuk harga jadinya, ya kurang lebih bisa di atas 70 jutaan ya. Pajak per tahunnya, gue lihat di STNK-nya sekitar 600 ribuan sampai 800 ribuan per tahun untuk pajak DKI Jakarta. Dan juga nggak progresif ya. Anyway, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih banyak nih buat Aero99 yang udah minjemin kita unit untuk kita review. Nanti alamat sama nomor teleponnya gue sertakan di deskripsi di bawah. Dan juga kalau kalian suka sama video ini jangan lupa buat kalian like. Oke, gue Hafiz pamit. Ciao!